Berbicara tentang dewa saham, mungkin yang terlintas dalam benak Anda adalah Warren Buffett, George Soros, atau Ginzo Korekawa. Tetapi generasi baru dewa saham Jepang yang ingin diperkenalkan hari ini bisa dikata sangat populer di lingkaran perdagangan saham Jepang. Pada usia 22 tahun, ia hanyalah seorang mahasiswa semester 3. Pada usia 24 tahun, aset pribadinya meningkat dari 1,6 juta yen menjadi 200 juta yen dengan berinvestasi di saham. Pada usia 30 tahun, asetnya mencapai 21,8 miliar yen atau sekitar 2,2 triliun rupiah kurs sekarang. Masayoshi Son, CEO SoftBank Jepang, bahkan pernah mengundangnya makan malam dan mempercayakannya untuk mengelola asetnya, namun ditolaknya dengan halus. Dan sosok dewa saham ini adalah Takashi Kotegawa. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Terkait kisahnya berawal dari insiden Fat Finger Error atau insiden jari gemuk. Istilah ini merujuk kepada suatu peristiwa di mana berhubungan dengan human error atau kesalahan manusia terutama dalam menekan sesuatu. Kaitannya sendiri dalam dunia saham bisa saja seperti kesalahan dalam mengeksekusi pasar, kesalahan dalam pengetikan ukuran lot dan berbagai kesalahan lainnya, dikarenakan adanya kekeliruan sehingga terjadilah insiden Fat Finger. Fat Finger merupakan peristiwa yang disebabkan oleh kesalahan, human error, bisa juga dikarenakan faktor kelalaian, sehingga dalam mengolah informasi terjadi kesalahan kecil, namun di beberapa kasus bisa saja berdampak besar. Insiden jari gemuk ini terjadi di Bursa Efek Tokyo, Jepang pada tahun 2005. Insiden jari gemuk pada Mizuho Securities. Pada 8 Desember 2005 silam, seperti biasa, investor Jepang berkonsentrasi di Bursa Efek Tokyo sambil dengan tegang menatap pasar saham. Pada hari itu, perusahaan Jepang J-Com Holdings baru saja IPO atau penawaran saham perdananya di Bursa Efek Tokyo. Namun seorang pialang di Mizuho Securities salah memasukkan order senilai 225 juta US dollar dan tidak bisa dibatalkan karena sistem di Bursa Saham Tokyo error. Pialang tersebut salah memasukkan order, yakni untuk satu lembar saham J-Com senilai 610.000 yen, namun ditulis 610.000 lembar saham J-Com untuk 1 yen. Sayangnya, ketika pialang itu hendak membatalkan order, sistem di Bursa Saham Tokyo gagal melakukannya. Kegagalan sistem itu sudah diakui oleh Bursa Saham Tokyo, sehingga transaksi salah sebesar 27 miliar yen itu pun tetap tercatat. Pihak Bursa Saham Tokyo mengatakan, kesalahan sistemnya telah menyebabkan Mizuho tidak dapat membatalkan transaksi penjualannya dalam waktu seketika. Kami telah menemukan adanya kegagalan dalam sistem kami sebagai penyebab gagalnya Mizuho Securities membatalkan order penjualan. Demikian pernyataan dari Bursa Saham Tokyo saat itu. Bursa Saham Tokyo mengakui, sebenarnya Mizuho Securities telah berusaha membatalkan kesalahan order jual yang fatal tersebut setelah menemukan adanya kesalahan. Namun ternyata sistem di Bursa Saham Tokyo terlalu sibuk pada waktu itu untuk memproses permintaan pembatalan dari Mizuho Securities. Penjualan murah itu tentu saja langsung menyedot perhatian para pelaku pasar. Saat perusahaan sekuritas tersebut menyadarinya, sebanyak 550.000 saham telah terjual. Perusahaan langsung melakukan aksi buyback guna mengamankan saham yang telah terjual habis. Akibat pembelian saham kembali itulah, Mizuho Securities menanggung kerugian sebesar 225 juta US dollar atau 3,4 triliun rupiah kurs sekarang. Angka tersebut nyaris setara dengan laba bersih Mizuho selama setahun hingga Maret 2005.
Direktur Mizuho Securities Seijiro Takeshita mengungkapkan, hal tersebut sangat sulit dilakukan, meski akhirnya perusahaan tetap harus membelinya kembali. Dia juga enggan membahas kemungkinan penyebab kesalahan penjualan saham yang dilakukannya. Karena kesalahan tersebut, saham Mizuho juga anjlok hingga 3,4%. Begitu pula yang menimpa J-Com, perusahaan yang sahamnya dijual murah oleh Mizuho. Menanggapi kasus tersebut, Perdana Menteri Jepang kala itu Junichiro Koizumi mengatakan, dia tak mau melihat kasus serupa terjadi. Pemerintah Jepang langsung meminta dilakukan penyelidikan segera di bursa saham Jepang. Koizumi juga meminta pemerintah menentukan langkah keamanan baru guna menghindari kesalahan serupa di masa depan. Saat itu juga, Financial Service Agency Jepang melakukan investigasi penyebab kesalahan dan menentukan solusi untuk menghindari terjadinya kejadian serupa. Hal itu dilakukan untuk menjaga kredibilitas bursa saham Tokyo. Pasalnya, perusahaan di bursa saham Tokyo juga menjadi panik dan mengeluhkan karena bursa saham tersebut tidak memiliki sistem keamanan untuk menolak secara otomatis penjualan saham yang terbilang tak masuk akal. Bukan hanya saham J-Com yang terdampak, Mizuho Securities tidak mengungkapkan kepada dunia luar hingga pasar tutup hari itu bahwa mereka adalah pemicu dari insiden jari gemuk ini. Selama proses perdagangan hari itu, beredar rumor di pasar bahwa sebuah perusahaan sekuritas telah melakukan kesalahan fatal dan akan mengalami kerugian besar. Karena tidak diketahui perusahaan sekuritas mana yang bermasalah, saham semua perusahaan sekuritas pun dilelang murah. Pada penutupan hari itu, indeks Nikkei turun 301,3 poin. Faktanya, 1 menit 25 detik setelah memasukkan order yang salah, pialang apes dari Mizuho Securities sudah menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal dan mengeluarkan 3 perintah pembatalan secara berturut-turut. Tapi semua perintah pembatalan ini ditolak oleh sistem perdagangan Bursa Efek Tokyo. Belakangan baru diketahui, kesalahan fatal itu disebabkan oleh bug dalam sistem perdagangan Bursa Efek Tokyo, tetapi ini adalah masalah lain. Pada 14 Desember 2005 saat itu, di bawah tekanan ganda dari opini publik dan pemerintah, UBS, Nikko Kurdalkov, Morgan Stanley Jepang, Lehman Brothers Jepang, dan lembaga lainnya menyatakan kesediaan mereka untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh dalam insiden jari gemuk. Namun beberapa perusahaan sekuritas dan perusahaan investasi mengemukakan bahwa mereka tidak dapat langsung mengembalikan uang tersebut ke Mizuho Securities karena tindakan tersebut secara hukum sama dengan hadiah gratis. Perusahaan bisa saja dituntut oleh pemegang saham karena melanggar tanggung jawab direktur dan pengelola dana. Pada Februari 2006, semua pihak mencapai kesepakatan setelah banyak konsultasi. Asosiasi Dealer Sekuritas Jepang maju untuk menyiapkan dana yang bertujuan untuk melindungi stabilitas pasar dan memungut dana awal dari dana tersebut pada lembaga yang mendapat untung dari insiden jari gemuk, sehingga lembaga ini dapat memuntahkan apa yang telah mereka makan dan menghindarinya. Namun meski begitu, Mizuho Securities masih menghadapi kerugian puluhan miliar, bahkan lebih tinggi dibandingkan laba Mizuho Securities tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan perusahaan sekuritas, beberapa investor kecil yang kebetulan ikut membeli saham dalam insiden tersebut jauh lebih beruntung. Pemerintah tidak dapat menekan investor retail dan mereka dapat mempertahankan keuntungan mereka secara legal selama mereka menandatangani laporan retensi skala besar. Karena kebijakan inilah nama Takashi Otegawa menjadi nama yang terkenal di Jepang. Mengapa beberapa orang kehilangan kekayaannya, tetapi kekayaan bersih Takashi Otegawa melonjak puluhan ribu kali lipat dalam beberapa tahun? Apa sebenarnya ciri-ciri dewa saham? Sukses dalam trading merupakan impian semua trader. Berbagai upaya mereka lakukan agar cepat meraih kesuksesan itu, mulai dari mencari mentor trading hingga meningkatkan skill.
Namun skill saja belum cukup untuk trader mendapatkan keuntungan yang maksimal. Anda perlu mengubah pola pikir seperti halnya mindset trader sukses, Takashi Kotegawa. Takashi Kotegawa menjadi salah satu trader muda paling terkenal di Jepang. Ia memiliki kekayaan bersih hingga 185 juta US dollar pada tahun 2008. Sejak itu, ia pun dikenal sebagai day trader. Secara fisik dan penampilan, Takashi Kotegawa tergolong sederhana. Ia memiliki tubuh kurus, gemar memakai sweater dan celana jeans, serta mengenakan sepatu kets. Meski terlihat sederhana, Takashi Kotegawa adalah tokoh yang dihormati di kalangan trader Jepang. Pasalnya, Takashi Kotegawa berhasil mendesain antarmuka trading yang paling sering dipakai oleh trader bank besar. Tujuan Takashi merancangnya yakni untuk memotong waktu pemesanan. Takashi Kotegawa juga membantu trader melakukan trading, mengelola forex, dan memberikan saran. Selain itu, Takashi menjadi mentor bagi trader pemula serta memandu mereka untuk mencapai kesuksesan. Kendati Takashi Kotegawa sudah dicap sebagai trader terkaya, ia jarang membeli barang mahal. Ia hanya membeli 2 Nintendo Wii yang harganya fantastis. Bahkan, untuk makan, Takashi mengkonsumsi mie ramen saja. Takashi Kotegawa pernah menjual semua sahamnya. Dari penjualan tersebut, ia mendapatkan 400 juta yen atau sekitar 41,6 miliar rupiah saat penutupan trading di pagi hari. Salah satu alasan Takashi Kotegawa menjual sahamnya yakni karena tidak mengetahui masa depan pasar saham di Jepang. Ia melihat hal itu dari perspektif jangka panjang. Ketika perusahaan sekuritas bernama Mizuho Securities Co. membuat kesalahan memasukkan harga, inovasi Takashi Kotegawa muncul. Takashi Kotegawa melihat kejadian tersebut sebagai kesalahan besar dalam trading. Namun di balik semua itu, Takashi Kotegawa sukses meraup lebih dari 2 miliar yen atau sekitar 208 miliar rupiah kurs sekarang. Uangnya digunakan untuk membeli kondominium seharga 400 juta yen. Selain kondominium, Takashi Kotegawa membelikan orang tuanya sebuah mobil baru. Namun ia tidak pernah mengecek jumlah tabungannya. Pasalnya, Takashi Kotegawa meyakini hal itu dapat mengalihkan fokusnya dari perdagangan. Kemudian pada tahun 2008, Takashi Kotegawa membeli gedung perkantoran di Akihabara. Ketika itu harga seluruh gedung senilai 9 miliar yen atau setara 77 juta dolar AS atau sekitar 1,1 triliun rupiah kurs sekarang. Alasan Takashi membeli gedung perkantoran itu karena terlalu banyak uang. Di samping itu, ia ingin menerapkan diversifikasi lantaran pertumbuhan saham mulai melambat. Berkat segala upaya yang dilakukan Takashi, pada tahun 2008, kekayaan bersihnya mencapai 21,8 miliar yen atau sekitar 2,2 triliun rupiah kurs sekarang. Jumlah tersebut terus bertambah karena seiring makin banyaknya trading yang dijalankannya. Takashi Kotegawa dinilai sebagian orang sebagai tokoh paling hemat dalam pengeluaran. Ia juga membawa sedikit uang tunai saat bepergian. Dalam trading, Takashi tidak pernah melihat uang. Ia hanya memerhatikan poinnya. Hal itu karena Takashi selalu gemetar ketika melihat uang sendiri. Sebaliknya, saat melihat poin, ia justru bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan sebelumnya. Kesimpulannya, Takashi Kotegawa menganggap perdagangan atau trading seperti halnya video game. Ia tidak pernah memikirkan akan mendapatkan seberapa banyak, tetapi terus mengatur strategi supaya menang. Takashi Kotegawa juga mempunyai pemikiran. Cukup kosongkan pikiran Anda dan jangan pernah terpaku pada uang. Hal ini berarti sebagai seorang trader, ia harus dalam posisi netral dan tidak bias. Tujuannya agar bisa mengambil profit. Pasalnya, jika seorang trader memiliki pemikiran bias, ia bisa mengalami loss. Dalam bermain aset, Takashi Kotegawa lebih suka menahan diri untuk trading selama 2 hingga 6 hari.
Bahkan ia sering menahan diri untuk tidak trading selama lebih dari seminggu. Kendati begitu, profit yang didapatkan Takashi Kotegawa lebih besar daripada trader lainnya. Takashi Kotegawa juga memiliki prinsip yang kuat dalam berinvestasi. Salah satu prinsipnya adalah tidak meletakkan telur dalam satu keranjang. Ia gemar melakukan diversifikasi ke beberapa peluang investasi, seperti mengumpulkan aset berupa properti. Itulah sosok Takashi Kotegawa dengan kekayaannya yang terbilang fantastis di usia muda. Dari Takashi, Anda bisa belajar bahwa kesuksesan tidak hanya membutuhkan skill, tetapi juga memerlukan konsistensi dan fokus dalam mencapainya. Selain itu, Anda memiliki pola pikir yang baik dan positif sebagaimana mindset trader sukses. Seperti yang disebutkan di awal video, Masayoshi Son, CEO SoftBank Jepang, bahkan pernah mengundangnya makan malam dan mempercayakannya untuk mengelola asetnya, namun dia tolaknya dengan halus. Takashi Kotegawa mengatakan dirinya tidak cocok mengelola dana orang lain karena akan menimbulkan tekanan psikologis yang tidak perlu. Jika mengelola dana orang lain dan masih dalam keadaan merugi hingga pertengahan bulan, ia akan merasa cemas. Dalam kondisi seperti ini, akan lebih mudah kehilangan uang jika trading. Dia lebih suka melakukan sesuatu dengan metodenya sendiri. Jelas, dari sini bisa dilihat Takashi Kotegawa adalah orang yang sangat rasional dan disiplin. Dia bagaikan mesin, seakan tidak memiliki emosi saat trading. Takashi Kotegawa pernah mengatakan sepenggal kalimat yang sangat terkenal. Hal terpenting dalam berinvestasi adalah tahu betul kapan harus keluar. Waktu keluar itu sangat penting. Anda harus fokus untuk meminimalkan kerugian. Dengan demikian, keuntungan Anda dengan sendirinya akan bertambah. Jika pasar turun melebihi prediksi saya, maka saya akan segera menghentikan kerugian daripada duduk terpaku menunggu harga naik. Ada banyak orang yang mempelajari secara berulang metode jangka pendek Takashi Kotegawa. Tetapi siapa sangka bahwa disiplin diri, kepribadian dan sikap yang tenang mungkin adalah senjata ajaibnya yang tak terkalahkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.